Mimbar Agama Islam. Cerdaskan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia dimanapun saja berada. Kembali kita berjumpa di acara Mimbar Agama Islam. Merupakan salah satu program TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa. Menjadi menarik sekali perjumpaan kita pada saat ini akan membahas satu topik yang dimana memberikan satu nilai kebaikan untuk kita semuanya. Sebagai bentuk waspada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Topik pembahasan kita pada saat ini adalah 3 tanda orang munafik. Nah, untuk membahas topik kita telah mengundang seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pemahaman terbaik kepada kita semuanya dan memberikan motivasi terbaik sehingga kita bagaimana menjadi orang-orang yang betul-betul menghindari dari ciri-ciri orang munafik tersebut. Beliau narasumber kita adalah Ustadz Insan Ahmad Soleh SPDI MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa di tengah-tengah kesibukan Ustadz baik sebagai guru, pendakwah, praktisi pendidikan juga bisa tetap hadir di studio pada saat ini menjadi kebahagiaan bagi kami. Dan saya beberapa hari lalu mendengar informasi Ustadz, alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah dengan kelahiran seorang putra. Masya Allah, alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan menjadi orang tua yang amanah. Amin, amin, amin. Sekaligus putranya dijadikan putra yang ahlul ilmi wa ahlul khair. Amin, amin. Ya Allah, Baik, jazakallah dan khair. tentu mudah-mudahan diberikan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk narasumber kita Ustadz Insan Ahmad Soleh. Pemirsa TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa, selain narasumber kita Ustadz Insan Ahmad Soleh yang hadir pada saat ini, hadir pula audiens kita dari Islamic School SMA Harapan Mulia Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tepuk tangan untuk kita semua. Pemirsa TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa, langsung saja kita bahas topik kita pada saat ini tentang 3 tanda orang munafik bersama Ustadz Insan Ahmad Soleh. Ustadz, berbicara tentang kehidupan, manusia ini terkadang lahir, ada yang bermacam-macam modelnya. Ada yang orang yang baik, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Artinya masih belum menemukan jalan yang benar saja. Kalau mengatakan nakal itu rasanya terlaluan banget Ustaz. Masih belum menemukan jalan yang benar saja. Tetapi kita ketahui bahwasanya tak ada satupun manusia yang ingin nakal. Saya, Ustadz, begitu juga adik-adik kita yang hadir pada saat ini, tidak ada yang menginginkan nakal. Orang tuanya pun juga tidak ada yang menginginkan nakal. Tetapi terkadang perjalanan kehidupan inilah kita diberikan memilih, tetapi terkadang kita nafsu yang menghantarkan kita pada ketidakbaikan. Tapi kalau mereka yang mampu mengendalikan nafsu, pasti akan menempuh pada jalan sisi kebaikan. Nah, bagaimana kita ini tidak menjadi orang yang munafik? Dan munafik itu seperti apa sih? Silakan. Baik, bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah ma'ba'du. Pemirsa TVRI Bali dimanapun berada dan anak-anak SMA Harapan Mulia Islamic School ya, Masya Allah. Manusia itu memiliki akal dan hati ya. Dan manusia ada kalanya condong kepada hal-hal yang positif. Manusia pula condong kepada hal-hal yang negatif. Nah, manusia yang condong kepada hal-hal positif adalah mereka yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia yang condong pada hal-hal yang negatif, maka ia adalah mereka yang senantiasa menuruti hawa nafsunya. Bahwa manusia itu ada kalanya adalah manusia yang dia beriman, ada manusia yang dia mengingkari, ya, orang-orang kafirin, ya. Ada juga manusia yang munafikin. Ya. Munafikin ini kalau mukmin dia jelas,
keimanannya, kafirin dia jelas ingkarnya, tapi munafikin inilah yang gak jelas. Mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi di luar daripada itu ia kafir. Dulu sahabat Nabi, orang-orang yang sempat tertipu ya, sahabat Nabi, Nabi sendiri bahkan ditipu oleh para musuh-musuh Nabi. Mereka mengaku, wahai ya Rasulullah, aku beriman kepadamu. Aku cinta kepadamu, aku takut kepada Tuhanmu. Aku menyembah kepada Tuhanmu. Tapi di sisi yang lain, aku juga menyembah kepada Tuhan yang lain. Ya. Artinya antara ucapan itu tidak sama, Ustaz. Betul. Perilaku, sikap dengan ucapan itu berbeda. Munafik itu identik kalau dulu dia selalu menampakkan keislamannya, dia menutupi kekafirannya. Ya. Yang dimunculkan adalah perbuatan baiknya, padahal sejatinya dia itu nggak baik. Ya. Contoh, mohon maaf, kalau hanya sekedar sisi cari muka doang lah. Nah. Berbuat baik hanya pada sisi muka doang, bukan mencari muka saja biar bagaimana dibilang soleh, itu biar dibilang baik. Padahal sejatinya bahaya di balik itu. Ya ini zaman dahulu juga seperti itu. Ya, kita kan kembali ke sejarah bahwa orang-orang dulu itu zaman Bani Quraisy itu ya, dia ingin selamat sebenarnya, ingin selamat dari kaum muslimin. Caranya apa biar selamat? Ya dia pura-pura Islam, dia pura-pura mengerjakan tuntunan Nabi, sholat dan lain. Padahal hatinya mengingkari. Ingkar di balik itu. Ingkar. Sama sepertinya kalau anak-anak muda ini. Tapi nanti kalau sudah menikah ya, anak muda mungkin punya mencintai seseorang ya. Aku cinta. Sering ada yang mengucapkan seperti itu. Aku cinta padamu. Itu jangan mudah percaya ya, khususnya yang perempuan ini. Tapi kalau di balik itu nakal juga. Artinya bentuk, kalau ada laki-laki bilang aku cinta padamu, hati-hati, aku juga cinta pada dia. Nah itu munafik itu. Hati-hati laki-laki seperti itu ya. Makanya kalau udah ini harus belajar tentang pemahaman tentang Al-Quran di ayat iya karena budu iya karena Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustadz Insan Ahmad Sholeh. Pemirsa TPRI Bali Media Pemersatu Bangsa, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa audiens kita pada saat ini dari Islamic School SMA Harapan Mulia Denpasar. Pada saat ini kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tiara Redel. Izin bertanya Ustadz. Jadi pertanyaan saya, apakah termasuk orang munafik apabila kita melarangnya namun kita melaksanakannya? Sekian pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang nyuruh jangan bohong, jangan nyuri, tapi dia melakukan. Itu munafik namanya. Silakan Ustaz. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabura maqtan indallahi antaquluna ma la taf'alun. Allah ini sangat murka ya kepada mereka yang hanya mampu berucap saja tapi tidak mampu melakukan. Waduh. Ya. Bahaya. Jadi orang, ayo kamu jangan suka berbohong ya. Ternyata dia banyak berdusta kepada sahabat-sahabatnya. Jangan, kamu harus rajin sholat, kamu harus ini itu. Tapi dia sendiri gak pernah melakukannya. Ini Allah paling benci sama orang-orang seperti ini. Terlebih apalagi bagaimana Ustadz dengan pendakwah? Ya. Kalau pendakwah dalilnya bukan yang itu. Dalilnya bukan. Kalau pendakwah itu balighu anni walau ayah katanya. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Bukan pembelaan ya Ustadz. Tetapi bagaimana dengan konteks seperti ini Ustadz? Ketika ada orang yang jahat, mungkin mengatakan yang baik. Tapi kan ucapannya baik, boleh kita ambil ya. Jangan kita lihat orangnya seperti itu. Ya, kalau ada orang jahat berucap baik, mungkin tidak. Mungkin ya. Sangat banyak. Sangat banyak. Banyak bahkan orang yang kelihatannya baik, ucapannya tidak baik. Tidak baik. Lalu bagaimana untuk melihat itu semua? Maka analogikanya seperti ini. Kalaulah yang keluar dari dubur dari belakang ini adalah telur, ya, ambil tidak? Tetap kita ambil. Kita ambil, walaupun Tetap dari makan. seekor binatang, walaupun dari seekor ayam. Tapi kalau dia keluarnya dari seorang jenderal misalkan, seorang
manusia keluar dari belakangnya, diambil nggak? Nggak kan? Tidak mungkin kita ambil. Artinya janganlah lihat dari siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa isi pembicaraannya. Luar biasa Ustaz. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustaz Insan Ahmad Soleh. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Manusia akan berkarakter baik bila mana senantiasa dilatih untuk menuju pada sisi-sisi kebaikan. Maka ketika kita ketahui berbahaya laten menjadi orang yang munafik, maka hindari kemunafikan di dalam kehidupan kita. Menarik sekali perjumpaan kita pada saat ini dan akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Mimbar Agama Islam. Cerdaskan pikiran. Bersama Ustadz Insan dan murid-murid dari Islamic School SMA Harapan Mulia Denpasar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang 3 tanda orang munafik bersama Ustadz Insan Ahmad Soleh. Ustadz, dari 3 tanda tersebut bisa kita lanjutkan siapa-siapa saja orang. Baik. Yang jelas tidak ada di sini ya orangnya. Nanti jangan tersindir ya. Baik, Nabi SAW bersabda bahwa ada 3 tanda orang-orang yang munafik ya. Yang pertama adalah idza hadatsa kadziba. Orang yang berbicara tapi isi pembicaraannya malah banyakkan berdusta. Ya. Banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Apalagi udah mulai 2024 ya, kita harus benar-benar filter mana yang banyak berdusta, mana banyak yang benar-benar sesuai fakta. Lagi di para pemilih milenial. Pemilih milenial harus benar-benar jernih, mana yang benar-benar sesuai fakta ya. Jadi kalau kita melihat salah satu tanda orang yang munafik adalah ketika dia berbicara banyak bohongnya. Kalau yang dibicarakan banyak faktanya, berarti dia bukan tanda-tanda orang yang munafik. Saya kira berarti dia saya. Apakah kita mungkin hari ini, selama ini kita berinteraksi sosial dengan orang lain, dengan tetangga, sahabat, guru, ya kalau datang murid datang terlambat alasannya, oh maaf saya tahajud semalam. Waduh, alasan terlambat ya, klasik gitu. Klasik itu. Karena pernah dialami. Jadi kalau terlambat ya memang terlambat ya, jangan banyak berbohong. Maaf Mister Ustadz atau Pak Guru, saya nggak mengerjakan tugas PR karena apa? Ya jujur saja. Ya. Jangan menyampaikan sesuatu berbohong. Karena kebohongan ketika sudah berbohong akan menyambut kebohongan-kebohongan berikutnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia berjanji, dia suka mengingkari. Ya. Jadi adik-adik atau siapapun di antara kita yang suka berjanji, sering mengumbar janji. Nah ini lagi-lagi ya untuk tahun depan. Yang suka mengumbar-umbar janji, hati-hati, itu ciri orang munafik. Ya. Makanya jangan suka membuat janji, dikit-dikit janji. Apalagi ditambahin sumpah-sumpah palsu. Sumpah ya. palsu. Jangan suka banyak berjanji. Kebanyakan orang yang suka berjanji banyak khianatnya. Ya. Banyak khianatnya. Kemudian tanda yang ketiga, apabila ia diberi amanah, ia nggak bertanggung jawab. Ya. Khianat ya. Dikasih amanah untuk menjaga barang seseorang, kendaraan, rumah, malah dibuat sewenang-wenang ya. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Tangan narasumber kita Ustaz Insan Ahmad Soleh. Pemirsa, kembali kita akan memberikan kesempatan dari perwakilan Islamic School SMA Harapan Mulia Denpasar untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Abdullah Al-Khotib. Afwan, Ustaz izin bertanya. Apakah orang-orang yang beragama Islam, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, atau yang disebut dengan Islam KTP, termasuk dari golongan orang-orang munafik? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Islam KTP. Menarik pertanyaan. Menarik ini ya. Islam saya, KTP saya Islam. Apakah itu termasuk orang yang dikatakan banyak munafik? Ya sekarang ya. Mungkin banyak ditemukan di sekitaran kita. Apakah itu termasuk orang munafik? Perlu kita lihat dulu apakah memang benar Islamnya itu sesuai dengan yang diajarkan. Terkadang Islam KTP itu kita tidak bisa langsung menjudge dia, oh kamu hanya Islam saja KTP-nya maka masuk neraka. Gak boleh seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana lingkungan sekitarnya,
Bagaimana lingkungan bisa membentuk orang ini? Bagaimana pendidikannya? Jangan-jangan dia Islam hanya karena tersesat, ya. Bingung memilih agama dan lain sebagainya, yang paling mudah masuk Islam. Kenapa? Cukup 2 kalimat syahadat sudah Islam. Lalu bagaimana orang-orang yang sudah Islam kemudian mengakunya Islam tapi gak sholat, gak puasa? Masya Allah, ya. Kalau kita melihat seperti ini, banyak-banyak didoain, ya. Kita doakan, jangan sampai orang seperti itu, kita doakan agar bertaubat, dan jangan sampai perilaku seperti itu turun kepada kita maupun keturunan kita. Nauzubillah, Ya. tsumma nauzubillah. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ustadz, tadi kalau Ustadz di ciri-ciri yang ketiga tersebut dikatakan orang yang munafik tersebut tidak mampu menjaga amanah. Amanah dalam hal ini tidak ada batasnya, amanah apapun itu saja, dalam kebaikan tentunya. Ketika orang tua diberikan anak itu, Ustaz, tidak mampu dia menjaga seorang anak tersebut, dibiarkan begitu saja, apakah termasuk menjadi golongan orang yang munafik? Ya, semua hal kebaikan ketika itu dibebankan kepada kita, maka itu amanah. Orang tua mendapatkan anak itu amanah. Pejabat mendapatkan jabatannya itu amanah, ya. Kemudian seorang pemimpin mendapatkan jabatan pimpinannya, ya, dalam kepemimpinannya itu amanah. Maka ketika orang tua, ya, tidak mendidik anaknya dengan baik, ya, menyalahgunakan hak-hak wewenang sebagai orang tua, maka bisa saja dikategorikan masuk dalam kategori orang yang tidak bertanggung jawab, munafik dia. Ya. Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada orang tua kita yang sudah mendidik kita dengan sebaik-baiknya, menyekolahkan di sekolah, di harapan mulia. Ini ingin apa? Menjadi anak didiknya nanti lulus menjadi orang-orang yang menjadi harapan orang tua, harapan bangsa, dan tentu nanti keluarnya menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, di mata Allah maupun di masyarakat dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu mungkin kita berikan motivasi nih, Ustaz, pentingnya tentang melakukan sholat agar tidak termasuk Islam KTP itu, silakan. Ya. Maka jangan sampailah istilah itu muncul kepada kita. Wah, itu Islam hanya Islam KTP-nya saja, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak tidak berbakti kepada orang tua. Mari kalau bisa istilah itu hilangkan, ya. Kita mulai dari sekarang kita yang hilangkan, tidak ada istilah Islam KTP. Kalau mereka tidak sholat mungkin belum sholat, ya. Mungkin mereka nggak tahu caranya sholat, maka inilah tugas kita untuk mengajarkan mereka cara sholat. Oh Ustadz, mereka Islam tapi kok nggak ngaji? Mungkin mereka nggak tahu harus ngaji kemana. Mungkin mereka nggak tahu harus sekolah kemana, maka tunjukkan, ke Harapan Mulia. Ngaji ke murid-murid lulusan Harapan Mulia. Sehingga apa? Jangan sampai ketika ada yang nggak sholat, nggak apa itu, kita menyalahkan, harusnya kita lah yang harus disalahkan. Ini tanggung jawab kita bersama. Ya. Maka ketika ada orang-orang yang mungkin sementara ini dianggap munafik, kita yang harus terjun untuk menolong mereka pada jalan kebenaran, jalan yang benar. Baik, terima kasih Ustaz Insan Ahmad Soleh. Tepuk tangan untuk narasumber kita Ustaz Insan Ahmad Soleh. Pemirsa TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa yang berbahagia, kita tidak ingin tergolong menjadi orang yang hanya sekedar Islam di KTP saja, tetapi lebih dari itu kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai kewajiban yang harus kita lakukan untuk menuju kehidupan yang sangat begitu mulia dan mendapatkan ridha Allah dan terhindar dari munafik. Menarik sekali obrolan kita dan akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Mimbar Agama Islam. Cerdaskan pikiran. Kembali bersama Ustadz Insan Ahmad Soleh dan Islamic School SMA Harapan Mulia Denpasar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ustadz, kita masih ada topik pembahasan terkait masalah munafik ini. Nah, kalau dari tadi mungkin ciri-ciri munafik sudah disebutkan. Bahkan berbagai pertanyaan juga Ustadz telah jawab. Saya ingin tahu, bahkan ini menjadi motivasi bagaimana kita untuk menghindari nilai-nilai atau ciri-ciri kemunafikan tersebut. Ancaman bagi orang yang munafik itu seperti apa? Baik dalam sisi sosial kemasyarakatan maupun di mata Allah. Seperti apa? Baik, mengawali ancaman,
tadi melanjutkan di segmen yang pertama bahwa ketika kita menyembah kepada Allah, jangan juga kita menyembah kepada yang lain. Ya. Di awal tadi disampaikan bahwa saya cinta sama kamu, saya juga cinta sama dia. Ya. Makanya di lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kami hanya kepadamu kami menyembah, bukan kami menyembah kepadamu. Ya. Itu perbedaannya adalah artinya bahwa kita menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Lalu ancamannya apa bagi orang-orang yang melakukan tindakan perbuatan yang namanya munafik ini? Tentu ini termasuk perbuatan tercela. Janganlah bicara kita di hadapan Allah, di hadapan manusia saja. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang munafik, bagaimana kira-kira? Tentu perasaan kita malas sudah. Jangan berteman dengan dia orang yang munafik. Ngomongnya bilang gak punya uang padahal uangnya banyak. Ya. Ngomong lagi susah padahal lagi baru dapat warisan. Ngomong saya lagi macam-macam. Ya. Artinya apa yang di mulut berbeda dengan yang di hati. Ya. Apa yang dilakukan gak sesuai dengan hati nuraninya. Maka ketika itu terjadi, hati-hati. Ciri-ciri itu sudah ada pada kita apa belum? Kalau itu sudah terjadi, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di mata manusia saja kita jelek, apalagi di mata Allah. Jangan kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi, tapi tuntunan Nabi, sunnah Nabi nggak pernah dilakukan, ya. Tetapi perintah Allah nggak pernah dilakukan. Sholat masih harus disuruh sama orang tuanya, ya. Tunjukkan bahwa ancaman itu dalam sisi sosial kemasyarakatan. Kita artinya mungkin banyak orang yang tidak menyukai karakter tersebut, sehingga orang banyak yang menjauhi orang-orang yang berkarakter munafik. Ancaman dari Allah itu seperti apa? Allah sendiri ketika mengancam orang-orang yang munafik ini, maka akan disiksa, ya. Karena Allah nggak suka sama orang yang suka berbuat yang namanya sifat kemunafikan. Ya. Jadi menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, padahal keburukannya ditutupi. Ya. Kita mungkin sering terlihat banyak topeng-topeng di sekitaran kita, ya. Terlihat baik bungkusnya, padahal sejatinya tidak baik. Lebih baik bungkusnya kita ini mungkin tampilan setan tapi hatinya malaikat, daripada bungkusnya malaikat tapi isinya setan. Ya. Ini menarik sekali. Dan mungkin Ustaz, saya ingin bertanya kembali terkait masalah kemunafikan. Karena ini kita berupaya menghindari hal tersebut. Kalaulah mungkin kita pikir Ustaz, berat berkarakter demikian Ustaz. Antara sikap yang berubah-ubah itu membuat kita ini berat, tidak menarik untuk melakukan hal seperti itu. Memang, tetapi kalau dibiasakan, dilakukan, maka akan terbiasa menjadi orang yang munafik. Nah, ini bahaya laten munafik tersebut Ustaz, ingin betul-betul kita hindari. Adakah cara-cara terbaik menghindarkan diri kita dari seperti itu? Tadi 3 tanda itu kan tanda, tetapi ikhtiar untuk merubah diri kita bagaimana tidak seperti itu, silakan. Solusinya ada 3. Pertama bisa dengan kekuasaan, ya, dengan membuat aturan, kebijakan dan lain sebagainya. Yang kedua dengan lisan, ya. Kita sampaikan bahwa hati-hati, kamu nggak boleh berbuat munafik, ya, nggak boleh ngomong nggak sesuai dengan faktanya, hoax dan lain sebagainya. Yang ketiga mengingkari dalam hati, jangan kita biarin aja lah, bukan urusan saya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh bersikap apatis. Tapi kita harus mengingkari dalam hati, oh iya itu perbuatan yang tidak baik, tapi kita doakan semoga dia kembali ke jalur yang baik, gitu. Jangan kita bersikap gak mau tahu, biarin, bukan keluarga saya, bukan apa. Nah itu yang tidak baik. Makanya penting kita mendoakan orang lain itu bahkan musuh kita. Ya. Pernah gak kita mendoakan orang lain, ya? Orang yang gak mungkin bahkan suka yang sama kita doakan. Gak suka sama kita doakan. Ya Allah, dia telah menipu kita, ya. Doakan semoga rezekinya lancar, ya. Jangan biar mati ketabrak apa main dan sebagainya. Salah satunya mengubah dengan cara doa. Mengubah dengan cara doa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustadz Insan Ahmad Sholeh. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Tidak terasa waktu menjadi akhir perjumpaan kita pada saat ini di Live Mimbar Agama Islam. Topik pembahasan kita 3 tanda orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari kemunafikan di dalam sifat karakter kehidupan kita. Dan mudah-mudahan bermanfaat materi yang kita dapati pada saat ini. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa, sebelum undur diri, izinkan terlebih dahulu saya untuk berpantun.
jalan-jalan ke kota Tasik. Jangan lupa lapor Pak Camat. Wahai manusia, janganlah munafik. Agar engkau selamat dunia akhirat. Baik, saya Rahmat Hidayat dan seluruh kru yang bertugas. Pertama mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan di hati pemirsa dan hadirin yang hadir pada saat ini. Akhirnya dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pintunya surga. Udah boleh ngomong. Tuh kelihatan.